Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 alasan orang tidak beli produk di kamu. Oke, sebagai seorang pembisnis atau penjual, kita otomatis senang kalau misalkan orang beli produk di kita kan. Tapi pada kenyataannya, ternyata banyak sekali orang yang sudah kita tawari produk, sudah kita edukasi tentang produknya, sudah kita berikan penawaran yang bagus. Tapi kenapa sih orang itu tidak membeli produk di kita? Malah mereka beli produk di yang lain atau kompetitor kita. Kalau ingin tahu jawabannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke yang pertama, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kemudian nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalkan ada video-video baru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thank you. Alasan kenapa orang tidak beli produk di kamu yang pertama adalah tidak butuh. Mereka sebenarnya tidak butuh produk kamu. Jadi kalau misalkan kamu menawari mereka sebuah produk, segimanapun kamu menawarinya, kalau misalkan mereka merasa tidak butuh, ya mereka nggak akan beli di kamu. Nah, solusinya gimana kalau misalkan mereka tidak butuh dan kita ingin mereka membeli produk di kita? Kita buat agar mereka butuh. Gimana caranya kita membuat agar mereka terlihat atau berpikir bahwa mereka itu butuh produk yang kamu tawarkan? Sama seperti pada video sales funnel yang sudah aku jelaskan di sini, bahwa kita sebenarnya bisa men-set atau mengatur agar customer kita atau calon customer kita itu butuh produk kita. Kita sebagai penjual bisa mengatur. Contohnya, kalau misalnya kita menjual jas hujan, nah sementara orang itu tidak merasa butuh jas hujan karena mungkin dalam perjalanannya atau dalam kegiatannya di luar, dia tidak pernah menemui hujan atau tidak pernah kehujanan, sehingga dia merasa nggak butuh memakai jas hujan. Tapi kalau misalkan kita berikan informasi secara terus-menerus, contohnya informasi tentang keadaan cuaca saat ini, prediksi bahwa minggu depan itu akan hujan, prediksi bahwa hujan akan berlangsung seharian penuh, otomatis dia merasa akan membutuhkan jas hujan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ternyata nanti minggu depan atau seminggu lagi itu hujan akan datang terus, makanya aku butuh jas hujan. Nah, kalau misalkan mereka sudah ada kebutuhan, mereka akan beli di kamu. Kenapa? Karena kamu yang ngasih informasi itu, kamu yang akan memastikan bahwa kalau misalkan minggu depan itu hujan, kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Ini ada produkku yang khusus buat kamu, biar kamu nggak kehujanan, biar kamu bisa mengatasi kehujanan tersebut. Nah, kayak gitu. Meskipun mereka nggak butuh, kamu bisa tetap set mereka agar mereka butuh. Oke? Yang kedua, tidak ada uang. Tidak ada uang. Tidak ada uang ini ya alasan banyak sekali kaum sih, banyak sekali rakyat yang beralasan bahwa sebenarnya aku ingin beli ini, tapi ya mohon maaf, aku nggak ada uang sekarang. Jangan sampai membiarkan customer dengan alasan nggak punya uang untuk tidak beli produk kamu. Karena kalau misalkan dia menunda sehari saja, otomatis dia nggak akan beli. Misalkan nih, sekarang mas, sorry banget, sebenarnya aku ingin produknya, tapi aku nggak punya uang, besok aja ya. Nah, itu sudah pasti dia nggak akan beli, karena dia akan mencari di tempat lain yang mungkin lebih murah, lebih bagus, lebih macam-macam lah. Nah, kamu bisa tawarkan untuk misalkan DP dulu, atau misalkan fasilitas cicilan. Nah, kalau misalkan kamu join di beberapa marketplace kan ada tuh fasilitas cicilan, misalkan bisa dicicil 12 kali, atau bisa dicicil 6 bulan, atau bisa dicicil berapa kali. Nah, tawarkan itu kalau misalkan memang dia nggak punya uang. Yang nomor 3 adalah tidak buru-buru. Ini sebenarnya seringkali dijadikan alasan kalau misalkan orang ingin membeli produk, tapi mereka itu tidak jadi membeli karena sebenarnya nggak buru-buru sih. Sebenarnya aku bisa beli nanti, atau aku bisa beli besok, minggu depan, dan sebagainya. Nah, tidak buru-buru ini bisa menghambat bagi kita sebagai penjual untuk melakukan proses jual beli, karena ya customer kalau misalkan tidak buru-buru ya mau gimana lagi, dia akan beli nanti gitu. Nah, sebagai penjual kita bisa mengatasinya seperti ini. Kalau misalkan beli hari ini, hanya hari ini, misalkan diskon 10% atau diskon 20%, atau misalkan beli hari ini kamu dapat free gratis topi atau gratis apa. Nah, itu akan memaksa orang secara tidak langsung untuk melakukan pembelian saat itu juga atau sekarang. Karena kalau misalkan dia tidak buru-buru, tidak memiliki keinginan buru-buru untuk membeli, maka ya mereka nggak akan beli gitu loh. Kemudian yang keempat adalah tidak tertarik. Sebenarnya ketertarikan orang ini beda-beda. Kalau misalnya ada orang yang ingin beli sesuatu atau kamu tawari sesuatu gitu kan, tapi mereka itu nggak tertarik sebenarnya dengan produknya, nggak tertarik dengan penawarannya, atau nggak tertarik dengan tokonya. Bahkan ketidaktertarikan ini itu bisa menghambat pembelian kita, bisa membuat orang tidak beli di kamu. Nah, makanya kamu harus membuat customer kamu tertarik. Dengan apa? Macam-macam. Misalkan dengan ada promo, atau dengan ada diskon,
atau dengan menghubungkan produk kamu dengan customer. Contohnya kamu ada event, misalnya nih lagi hype drakor, misalkan drakor tertentu, film tertentu, kamu bisa menghubungkan produkmu dengan drakor tersebut sehingga ada hubungan antara customer dengan produkmu lewat drakor itu. Atau misalkan lagi hype tentang apa, misalkan suatu minuman. Nah, kamu meskipun produk kamu yang kamu jual itu tidak minuman, tapi kalau misalnya kamu misalkan beli satu ini dapat free satu minuman yang sekarang lagi in. Nah, ini akan membuat produk kamu itu relate dengan customernya. Jadi customernya itu sebenarnya tidak tertarik dengan produk kamu, tapi tertarik dengan hadiahnya. Oke, sama seperti brand-brand besar yang menghadirkan misalkan kids meal, beli satu paket gratis mainan. Nah, sebenarnya orang tertariknya itu di mainannya, bukan di produknya. Nah, itu salah satu cara untuk membuat orang tertarik. Yang kelima adalah tidak percaya. Nah, ini merupakan salah satu yang cukup cukup susah juga sih membangun sebuah kepercayaan. Kalau misalnya kita sebagai brand baru mungkin agak susah untuk memberikan kepercayaan ke customer atau membuat customer percaya terhadap brand kita. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus melakukannya secara pelan-pelan. Kita tidak boleh langsung memaksa bahwa customer harus percaya ke kita. Kita langsung memberikan, oh iya mas, kalau misalkan nanti beli di kita akan kasih ini, kita akan pastikan bahwa barangnya enggak kayak gitu. Customer biasanya enggak akan percaya langsung dengan kata-kata seperti itu, tapi kita buktikan. Atau kalau misalkan dari awal nih, kita harus membangun brand kita dengan baik. Kita harus men-set bahwa oh brand kita ini seperti ini. Kemudian di term and conditionnya kita akan mengganti barang 100% kalau misalkan kita sampai di customer dan barangnya rusak, atau ada garansi 100% uang kembali untuk 7 hari atau untuk 1 bulan dan sebagainya. Nah, itu merupakan cara-cara agar membuat customer percaya ke kita. Kemudian yang keenam adalah tidak ada hasrat untuk membeli, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada kemauan untuk membeli gitu loh. Nah, tidak ada hasrat ini sebenarnya harus ada pemicunya. Kalau misalnya ingin mereka punya hasrat untuk membeli yang besar, mungkin tidak ada hasrat ini karena tidak suka dengan produknya, atau tidak yakin dengan produknya, atau tidak yakin kalau dia tuh butuh, atau mungkin uangnya kurang, atau apa. Segala hal yang sudah aku jelaskan tadi itu membuat seseorang tidak mempunyai hasrat untuk membeli. Nah, sebagai penjual kita harus membuat customer kita atau calon customer kita untuk memiliki hasrat untuk membeli. Contohnya kalau misalkan kalian jual makanan, nah buat kalau misalkan foto makanannya itu terlihat enak, atau terlihat apa ya, menggiurkan, atau terlihat kalau misalkan di bayangan itu enak banget kalau misalkan dimakan, itu kalau makanan. Kemudian kalau misalkan tas, meskipun produknya itu biasa saja, tapi kalau misalkan kamu memfoto produk tersebut dengan detail-detailnya, kemudian ada fitur-fitur yang canggih dan sebagainya, itu akan menimbulkan hasrat bagi customer untuk membeli, meskipun produknya biasa saja loh. Atau kalau misalkan kamu punya budget lebih, kamu bisa membuat video promosi yang menimbulkan hasrat bagi pembelinya. Misalkan kalau misalkan kamu jual sepatu, kamu menghadirkan orang yang terkenal yang memakai sepatu itu. Nah, kalau misalkan dipakai sepatu itu akan terlihat keren bagi sepatu cowok, atau terlihat modis bagi sepatu cewek dan sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan hasrat bagi pembeli untuk segera membeli itu. Kalau misalkan kalian membuat sebuah promo, kalian membuat sebuah foto, kalian membuat sebuah apapun itu, kalian harus pikirkan beberapa hal ini untuk membuat customer membeli di kalian. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian sudah memberikan apapun dan kalian merasa bahwa ini kok customer nggak beli di aku sih, ini kok customer nggak ada yang tertarik sih beli di aku sih, kok nggak ada yang tanya harganya berapa, kok nggak ada yang minta pengiriman, kok nggak ada yang pesen banyak kayak gitu. Nah, mungkin kamu membuat kesalahan dari 6 hal yang sudah aku bilang tadi. Makanya kamu harus perhatikan baik-baik dan memperbaiki semua aktivitas bisnis kamu, semua hal yang berhubungan dengan promosi atau penawaran produk kamu. Oke, semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses dan bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi orang-orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.